Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya Seno Widiarjo dalam channel Seno Madiun. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih memulai jadi seorang YouTuber. Ya. Jadi seorang YouTuber awalnya gimana? Saya akan membagikan kiat-kiat atau tips yang harus kita miliki apabila kita ingin menjadi seorang YouTuber. Sebelumnya, seperti biasa, ya tekan dulu subscribe dan loncengnya. Ya teman-teman, menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya merupakan panggilan jiwa. Karena yang kita bicarakan itu adalah isi daripada hati atau jiwa kita yang kita bicarakan kepada khalayak ramai ataupun kepada orang-orang yang menonton YouTube kita. Jadi yang harus kita miliki yang pertama apabila kita hendak menjadi seorang YouTuber itu adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya kita miliki karena banyak sekali halangannya. Misalnya halangan apa? Ya kita takut salah, malu, ya dilihat orang dan sebagainya. Atau jangan-jangan YouTube kita ini nggak ada yang nonton, ya nggak ada yang ngasih subscribe dan sebagainya. Itu harus kita singkirkan perasaan-perasaan seperti itu. Kita harus berpikir positif, ya kita harus memiliki tekad yang kuat gitu ya teman-teman. Kemudian selain tekad yang kuat, kita juga harus memiliki keikhlasan dalam arti kita berbicara seperti saya sekarang ini juga harus ikhlas, ya. Jangan mengharap berlebihan. Misalnya tiba-tiba banyak yang melihat ribuan atau jutaan orang, ya saya harus ikhlas dalam arti ya kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang dengan senang hati, ya orang itu mau menerima saja sudah suatu kebahagiaan bagi saya apabila menonton, ya. Tentu kalau memberikan subscribe lebih bahagia lagi, tapi yang jelas harus ikhlas. Jadi YouTuber itu ikhlas memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Artinya pencerahan yang kita miliki hendaknya kita berikan secara senang hati dan keikhlasan. Tidak usah mengharap yang berlebihan. Jadi kalaupun nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Ya. Kalau sekedar nonton nggak mau ngasih subscribe ya juga nggak apa-apa, harus ikhlas. Ya. Jangan kemudian kalau kita sudah sekali dua kali rekaman dan sudah diupload di YouTube nggak ada yang subscribe, nggak ada yang nonton, kita patah semangat. Itu tidak begitu. Kita terus berusaha. Makanya menjadi seorang YouTuber yang memberikan pencerahan, memberikan suatu arahan, yang memberikan tips, kiat-kiat seperti saya ini harus dengan senang hati, ya. Kalau perasaan atau jiwa kita sedang ada suatu kemelut entah itu di rumah atau kemelut di kerjaan di kantor atau apa saja, ya jadi ada kecilan dalam hati memang sulit. Jadi kita harus berbagi bahagia, ya jangan lupa bahagia dan berbagi bahagia, bagikan kebahagiaan itu kepada semua orang. Sekali lagi, menjadi seorang YouTuber itu hati kita atau jiwa kita harus tenang, harus rileks. Nggak bisa dalam kondisi sedang emosi dan sebagainya, harus tenang. Sekali lagi saya katakan bahwa menjadi seorang YouTuber itu merupakan panggilan jiwa, ya panggilan jiwa. Yang ketiga, ya yang harus dimiliki oleh seorang YouTuber itu harus memulai dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya gimana? Misalnya alat-alat kita
alat untuk mengambil gambar seperti sekarang ini, katakanlah kameranya kamera dari HP ya, kamera HP, kita harus memulai itu dengan hal-hal yang sederhana ya. Begitu juga dalam hal cerita ya, dalam hal cerita bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Umpamanya saja seorang bapak yang sudah pensiun ya, bingung dia menemukan ide atau jalan cerita yang dia mau unggah, yang dia mau upload, yang dia mau sajikan di YouTube itu apa. Nggak usah bingung Pak, Bapak sembari mengasuh cucu, ngomong cucu Bapak itu bisa jadikan cerita ya, tentang kelucuannya, tentang apa yang bisa cucu Bapak itu lakukan, itu bisa di syuting dan di upload ya, sembari nanti dibawa memberikan suatu komentar ya, yang ringan-ringan saja. Atau misalnya kalau Anda seorang traveler ya, yang suka berjalan jauh, misalnya mudik ya, mudik ke Jawa, mudik ke Sumatera dan sebagainya, naik mobil sendiri atau naik kapal laut, naik pesawat, itu pun bisa. Jadi hal-hal yang sederhana itu bisa disajikan dalam YouTube kita. Atau nggak usah begitu, Anda pergi ke pasar pun bisa, Anda pergi ke mall pun bisa. Jadi cerita-cerita itu tidak mesti muluk-muluk ya. Jangan melihat mereka-mereka yang lebih dulu sukses ya, kalau sudah hebat seorang YouTuber itu mungkin kita akan berpikir, wah gimana ya kayak mereka yang udah sukses ya. Kita tentu boleh sekali-sekali melihat ke atas ya, tapi kalau kita terlalu melihat secara ideal ya, kita nggak jadi, kita nggak akan mulai ya, gitu ya. Jadi yang selanjutnya mulai dengan hal-hal yang sederhana, baik itu alat-alatnya maupun ide ceritanya itu sederhana saja, nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Yang kemudian ya ini, jangan takut salah ya, jangan takut salah ya, atau percaya diri ini harus kita miliki. Sekali lagi, kalaupun ada yang kata orang Jawa itu ya, mencela kita punya YouTube ya, kita harus terima dengan lapang dada. Sebaliknya kalau ada yang memuji ya, kita juga jangan membusungkan dada ya, kita serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Mungkin kita habis kena PHK, mungkin kita habis pensiun jadi seorang YouTuber ya. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ada yang mencela ya, atau mengkritik kita punya YouTube ya. Kita harus bermental baja. Jadi demikian. Yang terakhir yang harus kita miliki adalah kita jangan pernah berhenti belajar. Makanya jadi seorang YouTuber itu ya, sering-sering menimba pengalaman dari mereka yang sudah lebih dulu ya. Yang lebih dulu kita menimba pengalaman. Caranya gimana? Caranya bisa lihat YouTube-nya, bisa kita bandingkan dengan YouTube kita. Kita jangan merasa sudah bisa, jadi tidak pernah berhenti belajar ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau hari ini kita mungkin baru bisa punya kamera dari HP ya, jangan berkecil hati, itu pun bisa. Jangan pernah berhenti belajar ya. Inilah tip-tip yang saya, atau kiat-kiat yang saya bagikan kepada Anda manakala Anda ingin menjadi seorang YouTuber ya. Bagaimana cara mengawalinya ya, tadi saya katakan diantaranya kita harus mau tekad ya, dan semangat itu. Kadang-kadang memang
tidak mood ya, kadang-kadang tidak mood, gairah untuk rekaman, gairah untuk syuting itu tidak mood dengan hati kita, jiwa kita mungkin ada problem ya, cobalah kita hilangkan itu semua ya, sehingga kita bergairah, bersemangat untuk syuting. Kemudian juga jangan lupa kita tetap ikhlas ya, ikhlas berbagi ya. Perkara dia menerima dan tidak itu soal yang kedua ketiga, yang penting kita ikhlas. Anda berbagi tentang kiat-kiat umpamanya membersihkan rumah, kiat-kiat umpamanya menservis motor atau mobil ya. Seperti saya ada video saya ya, video YouTube yang saya pernah upload itu dari video saya itu tentang kopi ya, filosofi kopi. Itu dengan saya menemukan itu ilham tentang kopi ya. Kopi itu saya temukan dari saya berdiam diri di masjid ya. Karena saya seorang muslim ya, saya berdiam diri di masjid, tahu-tahu dapat ilham ya. Mau bicara apa saya, mau bicara tentang apa ya, dapat ilham di masjid ya, tentang kopi ya. Mungkin ini yang agak sulit ya, menemukan ilham, tapi hal itu tidak menjadi suatu yang penting atau apa namanya yang harus ya. Dimulai dengan hal yang sederhana saja. Saya katakan tadi, dimulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti misalnya melihat cucu kita kalau lucu ya, itu bisa di syuting ya. Atau goes ya. Kita hobinya goes pagi hari, itu bisa juga jadi cerita di YouTube kita. Jadi jangan berkecil hati, jangan menjadikan hambatan menemukan ide cerita itu. Atau misalnya Anda pergi pulang kampung ya, naik kereta, naik pesawat, itu bisa jadi cerita juga ya. Baik Pak teman-teman, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat coba ya. Selamat mencoba jadi seorang YouTuber. Jadi seorang YouTuber itu tidak sulit ya. Yang sulit itu adalah memulainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.